Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alfian Ardiansyah dengan NIM E1E1220039. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu tentang tree, di mana kali ini saya akan membahas implementasi dari linked binary tree, dan saya akan mengangkat studi kasus. Untuk studi kasus itu sendiri, saya sudah buatkan di Word. Nah, untuk studi kasusnya itu struktur kategori produk e-commerce. Jadi dalam sistem e-commerce, ada struktur kategori produk yang terorganisir dengan baik. Itu sangat penting untuk memberikan pengalaman pengguna yang efisien dan memudahkan pencarian produk. Struktur kategori yang jelas memudahkan pengguna untuk menavigasi berbagai produk yang tersedia, sehingga mereka dapat dengan cepat menemukan apa yang mereka cari. Oke, untuk deskripsi struktur kategorinya, yang pertama untuk studi kasus ini, kita akan memodelkan pohon biner untuk merepresentasikan struktur kategori dalam produk e-commerce. Kemudian pohon biner adalah struktur data di mana setiap node itu memiliki maksimal 2 anak, yang memudahkan pengorganisasian kategori dan subkategori secara hierarkis. Nah, di sini ada struktur kategori yang telah diimplementasikan menggunakan pohon biner. Yang pertama itu produk, yang terdiri dari elektronik dan fashion. Untuk elektronik sendiri memiliki anak, yaitu laptop dan smartphone, sedangkan fashion itu ada pria dan wanita. Oke, untuk penjelasan strukturnya, yang pertama root itu atau akarnya merupakan produk. Nah, sebagai root dari pohon kategori itu adalah produk, yang merupakan kategori utama yang mencakup semua jenis produk yang tersedia di e-commerce. Ini adalah titik awal dari hierarki kategori. Kemudian anak di kirinya yaitu elektronik, anak dari rootnya ya. Kategori elektronik adalah subkategori utama di bawah produk. Ini mencakup produk-produk elektronik seperti laptop, smartphone, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, anak yang sebelah kanannya dari root, yaitu fashion. Fashion ini dia adalah subkategori di bawah produk, yang mencakup produk-produk fashion yang hanya dibagi menjadi 2 kategori berdasarkan gender. Untuk subkategori elektronik terdiri dari laptop dan smartphone. Kemudian kategori laptop itu dia mencakup semua jenis laptop, dan untuk smartphone untuk semua jenis dan model smartphone. Untuk subkategori dari fashion ada pria dan wanita, yang mana pria merujuk pada fashion untuk pria, dan wanita yaitu untuk fashion wanita. Implementasi dalam pohon biner, struktur pohon ini diimplementasikan dalam kelas linked binary tree, dengan setiap node merepresentasikan sebuah kategori atau subkategori. Jadi root node-nya itu adalah produk, memiliki 2 anak yaitu elektronik dan fashion. Untuk node elektronik memiliki 2 anak yaitu laptop dan smartphone, dan untuk fashion dia memiliki 2 anak yaitu pria dan wanita. Adapun kelebihan dari struktur ini, yang pertama kemudahan navigasi di mana pengguna dapat dengan cepat menavigasi antara kategori utama dan subkategori, membantu mereka menemukan produk yang diinginkan dengan lebih efisien. Yang kedua, pengorganisasian yang jelas, di mana struktur ini memisahkan produk berdasarkan kategori yang relevan, menghindari kekacauan dalam penataan produk, dan yang terakhir adalah fleksibilitas, di mana mudah untuk menambahkan kategori baru atau mengubah struktur yang ada tanpa mengganggu keseluruhan sistem. Oke, jadi untuk implementasi dari studi kasus ini, langsung saja kita ke VS Code, kita buatkan programnya. Yang pertama, kita akan definisikan terlebih dahulu yang namanya kelas dasarnya ya, yaitu kelas tree. Kelas dasar untuk struktur pohonnya. Jadi yang pertama kita buat dulu kelas tree. Nah, di dalam kelas tree ini kita bikinkan adalah nested class, yaitu kelas position. Nah, di kelas position ini ada beberapa metode. Yang pertama, metode elemen. Nah, metode elemen ini dia tidak butuh parameter. Nah, untuk metode elemen sendiri ini adalah sebuah metode yang digunakan untuk mendefinisikan ke abstrak elemen yang seharusnya akan mengembalikan elemen yang disimpan di node tersebut. Jadi metode ini
dia harus diimplementasikan oleh subclass yang mewarisi dari tree position ini. Jadi dia bukan di sini dieksekusi tapi diimplementasinya di subclassnya atau bukan di kelas utamanya. Jadi kalau kita buatkan di sini berarti dia akan rise not implement error dengan pesannya bahwa must be implemented by subclass. Oke. Berikutnya kita buatkan adalah dev eki-nya. Oke, untuk dev eki ini dia hanya butuh satu parameter yaitu order. Nah, untuk dev eki sendiri itu adalah metode yang digunakan untuk membandingkan dua posisi di node, di mana metode ini harus diimplementasikan juga di subclassnya yang mewarisi kelas tree position ini. Jadi metode eki ini dia akan membandingkan dua posisi dari node. Makanya dikasih nama eki. Ini biasa diambil dari kepanjangan ekivalen. Nah, jadi nanti sama halnya dengan elemen diimplementasikan di subclassnya. Oke, kita copy aja. Berikutnya kita buatkan adalah metode ne-nya. Metode ne juga ini terima satu parameter yaitu order. Nah, berbeda dengan eki, order ini dia adalah metode yang digunakan, ne ini adalah metode yang digunakan untuk membandingkan dua buah posisi yang tidak sama. Jadi kalau ekivalen yang eki tadi itu dia posisi yang sama, kalau untuk ne ini dia posisi yang tidak sama. Dan metode ini dia mengembalikan kebalikan dari metode eki-nya. Oke, jadi kalau kita implementasikan di codingan, untuk ne ini dia mengembalikan kebalikan dari si eki-nya, yaitu jadi return not dalam kurung self dot order. Self sama dengan order, sorry. Oke, jadi tidak boleh dia sama dengan ini, order. Berarti tidak boleh sama ya, karena tadi definisinya yang tidak sama. Berikutnya kita akan membuat abstrak metode. Oke, di abstrak metode ini kita akan buat adalah dev root. Dev root ini dia tidak butuh parameter. Nah, root ini apa? Di dev root ini dia metode yang seharusnya mengembalikan posisi node root dari pohon atau posisi akarnya ya. Dan metode ini juga harus diimplementasikan di subclassnya. Jadi kita copy aja ini rise value rise not implement errornya. Nah, setelah root kita akan buat adalah dev parent-nya. Dev parent ini dia terima satu parameter yaitu p yang menjadi parent-nya ya. Nah, untuk parent ini dia metode yang digunakan untuk mengembalikan posisi parent-nya ya atau orang tuanya. Dan ini diimplementasikan juga di subclass. Jadi kita copy aja. Berikutnya adalah dev num children. Nah, dev num children juga ini dia terima satu parameter yaitu p. Nah, untuk num children itu sendiri dia adalah metode yang seharusnya mengembalikan jumlah anak dari posisi node p. Makanya dia butuh parameter p-nya. Metode ini juga diimplementasikan di rise di subclassnya, berarti kita buat rise not implement error. Berikutnya adalah dev children. Nah, dev children ini dia tidak butuh parameter, dia butuh parameter p juga. Nah, karena di dev children ini dia adalah metode abstrak yang seharusnya mengembalikan iterator dari anak-anak di posisi node atau p. Jadi dia butuh parameter p.
Sama juga metode ini diimplementasikan di subclass-nya. Berikutnya ada metode len. Nah, ini kita sudah sering pakai. Metode len ini tidak butuh parameter, karena metode len dia hanya mengembalikan jumlah dari node yang ada di tree-nya, maka dia hanya akan mengembalikan jumlah node-nya. Tapi di sini karena dia metode abstrak ini dia tidak dieksekusi di sini, berarti kita pakainya di subclass. Jadi kita buat dia not implement error dulu di len-nya. Oke, untuk abstrak metodenya sudah selesai. Berikutnya kita akan buat adalah membuat concrete metodenya. Concrete method. Oke, untuk concrete metodenya ini yang pertama kita buat adalah def isRoot. Nah, def isRoot ini dia terima satu parameter yaitu p. Nah, untuk isRoot itu dia adalah sebuah metode yang digunakan untuk mengecek apakah node ini adalah root atau bukan. Node ini apakah akar atau bukan gitu. Jadi dia akan mengembalikan nilai true jika dia itu adalah akar atau rootnya. Jadi nanti dia hanya akan mengembalikan nilai self root adalah nilai p yang dikirimkan. Berikutnya ada metode isLeaf. Nah, metode isLeaf ini dia menerima satu parameter juga yaitu p. Nah, di sini isLeaf ini dia metode yang digunakan untuk mengecek apakah sebuah node itu merupakan daun atau bukan. Jadi nanti kalau dia true, maka dia akan mengembalikan bahwa self nom children atau anak-anak dari p itu sama dengan 0. Kenapa? Karena otomatis kalau dia daun berarti dia sudah tidak punya anak. Makanya di set nilai nom children-nya itu 0. Berikutnya adalah def isEmpty, ini sering kita pakai. Empty, dia ini akan mengembalikan true jika tree-nya itu kosong. Jadi di sini kita akan return aja panjang dari self-nya itu sama dengan 0. Oke. Udah. Setelah kita sudah buat untuk kelas tree, berikutnya kita akan buat kelas binary tree yang akan mengextend dari kelas tree. Oke. Nah, di sini kita akan buat lagi abstract method untuk kelas binary tree. Kita buatkan membuat abstract method. Nah, yang pertama adalah def leaf. Def leaf ini apa? Def leaf ini adalah metode yang digunakan untuk mengecek anak kiri dari sebuah node. Jadi dia terima satu parameter yaitu p, si node-nya. Dan sama halnya ini untuk def leaf ini dia tidak diimplementasikan di sini, melainkan diimplementasikan di subclass-nya. Jadi kita akan kembalikan nilai rise implement error-nya. Berikutnya untuk def right-nya dia juga terima satu parameter yaitu p. Nah, di sini juga kita akan rise not implement error karena dia dieksekusi di subclass-nya. Untuk abstract metodenya udah, berikutnya untuk membuat concrete metodenya. Concrete method dari kelas binary tree-nya. Concrete metodenya ada yang pertama sleeving. Nah, metode sleeving ini dia terima satu parameter yaitu p. Nah, metode sleeving itu apa? Metode sleeving itu dia sebuah metode konkret yang mengembalikan posisi saudara dari
posisi P-nya, makanya dia dibutuhkan parameter P yang dikirimkan untuk mengecek posisi dari saudaranya. Oke, jadi di sliding ini kita akan mengecek posisi saudaranya, saudara dari node P-nya. Oke, kita langsung implementasikan saja. Yang pertama kita harus tahu dulu parent-nya. Ya, kita buatkan variabel parent self dot underscore parent. Oke, yaitu P-nya. Berikutnya kita akan cek menggunakan pengkondisian jika parent-nya itu jika parent-nya itu kosong, maka dia akan return none. Nah, sebaliknya jika false, maka dicek lagi jika P-nya itu sama dengan self leaf-nya atau anak kirinya si parent, maka kalau itu true maka dia adalah anak kanan dari si parent-nya. Berarti mereka saudara ya. Anak kanan dari si parent-nya. Oke, sebaliknya kalau false, berarti dia anak kirinya ya. Kita copy aja, kita ganti jadi kiri. Leaf. Oke. Untuk kelas method slabing sudah, berikutnya ada method children. Method children ini dia terima satu parameter, yaitu P. Nah, untuk method children itu sendiri adalah sebuah metode konkret yang dimana dia akan mengembalikan iterator dari anak-anak yang ada di posisi P. Nah, jadi kita akan buatkan dulu adalah pengkondisiannya jika self.leaf dari si P-nya itu tidak kosong, is not none, maka dia akan mengembalikan nilai yield self.leaf dari si P-nya. Nah, jadi jika P itu memiliki anak kiri, maka dia akan mengembalikan posisi anak kiri dari P-nya. Nah, kemudian kondisi berikutnya, jika P-nya memiliki anak kanan, berarti jika self.right P is not none, maka dia akan mengembalikan posisi anak kanan. Kita copy aja. Kembalikan posisi anak kanannya, right. Oke. Untuk kelas binary saya kira sudah cukup sampai di sini. Nah, untuk kelas binary-nya, jadi kelas binary itu dia subclass dari tree yang mendefinisikan metode abstrak dan metode konkret. Metode abstraknya itu ada leaf dan right, dan konkretnya itu ada slabing dan children. Oke, kita masuk ke kelas berikutnya, yaitu kelas linked binary. Nah, ini intinya ya, di kelas linked binary tree. Nah, dia akan mengextend dari kelas binary tree. Nah, jadi kelas linked binary tree ini merupakan subkelas dari binary tree. Nah, kelas ini akan mengimplementasikan struktur pohon biner yang akan menggunakan tautan atau link internal untuk menyimpan node-node pohon. Jadi di dalamnya itu ada nested class di mana adalah kelas node namanya. Nah, untuk di kelas node ini dia akan mendefinisikan nested node yang digunakan untuk merepresentasikan node dalam pohon biner yang terhubung ya. Nah, di sini kita buatkan dulu variabel slotnya.
Variabel slotnya ini untuk mendefinisikan atribut yang akan digunakan untuk objek dari kelas node-nya ini. Ini akan mengurangi overhead memori dan meningkatkan performa dengan membatasi atribut yang dapat ada pada objek node. Jadi dibatasi di sini apa saja yang ada atributnya. Di sini kan ada elemen, kemudian ada parent, kemudian ada leaf, dan yang terakhir itu ada write. Oke, untuk slotnya sudah. Berikutnya kita akan buatkan metode konstruktornya, yaitu def init. Nah, untuk def init ini dia ada 4 parameter, yaitu elemen, kemudian parent yang nilai defaultnya itu none, kemudian ada leaf sama juga none, dan write yang nilainya juga none. Oke, di dalam def initnya ini kita buatkan dia atributnya. Jadi apa-apa saja atribut yang ada di konstruktornya, yaitu ada self.element yang sama dengan elemen, kemudian ada self.parent sama dengan parent, kemudian ada self._leaf sama dengan leaf, dan ada self._write sama dengan write. Oke. Berikutnya kita akan definisikan nested class berikutnya, yaitu kelas position. Nah, kelas position ini dia juga mengextend dari binary tree.position. Nah, di dalam position ini ada metode konstruktornya, yaitu init. Nah, dia butuh 2 parameter di sini, yaitu container atau wadahnya nanti, dan ada node. Oke, kita buatkan atributnya container, kemudian ada self.node-nya. Node. Oke. Setelah metode konstruktornya, berikutnya adalah metode elemen. Nah, untuk metode elemennya ini tidak butuh parameter, dia hanya akan return yang di return ini apa, yang di return dari metode elemennya ini adalah elemen yang disimpan di dalam node yang direferensikan oleh posisi P-nya. Jadi dia akan mengembalikan elemen yang ada di dalam node. Jadi kalau dia mengembalikan elemen berarti return self.node-nya .elemennya. Oke. Berikutnya ada metode eki. Nah, ini untuk mengecek kesamaan dari posisinya ya. Jadi kalau kita mau cek kesamaan berarti kita butuh parameter order. Nah, lalu di dalamnya kita akan cek dan kita kembalikan nilai kalau dia sama. Type ordernya itu adalah tipenya self dan order ._node is self.
node. Oke. Berikutnya ada masuk ke metode dari linked binary tree-nya ya. Kita mundur, lalu kita buatkan metode validation. Nah, metode validation ini dia butuh satu parameter yaitu P. Nah, apa sih itu metode validation? Nah, untuk metode validation itu dia, atau metode validate, validate ya, ini bukan validation, validate. Nah, dia itu adalah metode yang digunakan untuk memeriksa kevalidan atau memverifikasi posisi dari P-nya. Jadi di situ dia akan membuatkan dulu pengkondisian di mana dia akan cek dan memeriksa apakah P-nya itu adalah instance dari position. Kemudian kondisi berikutnya, dia akan periksa apakah posisi P itu terkait dengan pohon yang dimaksud atau tree yang dimaksud. Dan yang ketiga kondisinya itu adalah dia akan memeriksa apakah node terkait dengan posisi P adalah node yang telah dihapus atau node parent sama dengan node yang berarti node sudah yang tidak valid. Lalu dia akan kembalikan node yang sudah tervalidasi. Oke, jadi kita langsung implementasikan saja di programnya. Di devalidate, kita cek dulu kondisi pertama. Tadi ada 3 kondisi. Di if node is instance, si P-nya self.position, maka dia akan kembalikan rise type error bahwa di sini P harus proper dengan positionnya, must be proper position type. Oke, kondisi berikutnya, jika P container is not self, maka sama juga dia akan raise type error. Cuman pesannya berbeda. Di sini pesannya adalah P does not belong to this container. Jadi nanti P-nya itu kalau ini true kondisinya, maka P-nya itu dia dikatakan tidak cocok ya, tidak cocok dengan pohonnya atau kontainernya dalam hal ini, wadahnya. Kemudian kondisi berikutnya adalah P node parentnya itu is p.node. Nah, ini juga dia akan kembalikan nilai error dan dikatakan bahwa P is no longer valid atau si P-nya itu tidak valid. Dan terakhir dia akan return atau mengembalikan nilai P yang valid. P.scoreNode. Oke. Setelah metode validate, sekarang adalah metode make position. Dia butuh satu parameter yaitu node. Karena kita mau lihat posisi nodenya. Untuk make position sendiri itu, dia adalah metode yang digunakan untuk mengubah node menjadi posisi yang sesuai dan mengembalikan non jika tidak ada node di dalamnya, atau jika node-nya itu non. Langsung saja kita implementasikan di kodenya. Jadi dia akan mengembalikan berarti return self position self node node. Lalu dia akan cek pakai pengkondisian di mana jika nodenya itu is not non, dan dia akan kembalikan non jika dia kosong. Oke. Setelah make position, berikutnya adalah metode constructor-nya.
dan ini dia tidak butuh parameter. Kita langsung buatkan atributnya. Jadi dia ini akan kita inisialisasikan rootnya itu masih kosong. Masih kosong, berarti none. Dan kita set dia punya size itu 0. Nah, 0. Jadi di sini kita inisialisasikan sebuah tree yang rootnya itu kosong dan size-nya 0. Berikutnya ada method len. Tidak butuh juga parameter. Kita langsung return aja karena dia hanya mengembalikan panjang elemen yang ada di tree. Berarti adalah size-nya. Berikutnya adalah method root. Method root di sini tidak butuh parameter karena dia akan kembalikan hanya posisi dari akarnya atau rootnya. Jadi dia return posisinya berarti self make position dari self rootnya. Oke, udah. Berikutnya ada method parentnya. Method parentnya kita butuh parameter p dan kita definisikan dulu node-nya harus valid. Nah, kalau dia valid baru kita coba return self, karena kita mau posisi dari parentnya berarti pakai make position dari node parentnya. Oke, berikutnya ada method leaf. Method leaf. Nah, method leaf ini dia tidak butuh parameter. Dia butuh parameter satu yaitu p. Parameter p ini digunakan untuk mengecek apakah ini anak kiri dari parentnya atau bukan. Jadi nanti kita coba cek dulu nodenya valid atau tidak. Self.validate. Kalau dia valid baru kita return kalau posisinya itu adalah anak kiri. Self.makePosition node leaf. Nah, untuk yang method right kita copy aja yang ini dan kita ganti leaf-nya jadi right. Kita Ctrl D aja lalu ganti right. Oke. Udah. Setelah itu ada lagi yang namanya method numChild yang sudah didefinisikan di atas tadi ya. Nah, numChild ini dia terima satu parameter yaitu p. Kita definisikan dulu nodenya itu harus valid. Nodenya itu harus valid, berarti kita pakai self validate juga sama seperti yang tadi. Setelah itu kita definisikan variabel count untuk menghitung banyak anaknya. Kita start dari 0. Nah, kalau sudah kita masukkan ke pengondisian jika node leaf-nya itu tidak kosong, berarti ada isinya dan count-nya pasti akan bertambah 1. Nah, begitu juga kalau ini kita copy, kita paste di sini. Begitu juga jika node right-nya itu tidak kosong. Kalau tidak kosong berarti right-nya itu ada isinya, maka count-nya juga akan bertambah 1. Oke. Dan yang terakhir akan return banyaknya, yaitu count. Sudah. Setelah itu ada add root atau menambahkan akarnya ya. Jadi dia butuh parameter sebagai elemen yang akan dimasukkan untuk menjadi akar. Nah, untuk add root sendiri kita akan masuk ke pengkondisian dulu, di mana self.root itu tidak kosong
maka nanti ada raise value error juga, dimana dikatakan kalau rootnya itu eksis atau rootnya itu sudah ada. Eksis. Nah, jadi kalau misalnya rootnya itu tidak kosong, berarti rootnya itu ada, maka value error. Nah, kalau tidak, maka nanti size-nya akan ditambah 1, karena kan kita add tadi ya. Size-nya sama dengan 1, sorry. Berarti kan kalau sebuah tree yang tidak ada rootnya, berarti kan harusnya tidak ada node. Jadi kalau kita add root, berarti size-nya 1, karena hanya root itu sendiri, belum ada anaknya. Nah, lalu kita set nilai dari self rootnya itu sama dengan node yang ditambahkan, itu elemen E. Terakhir dia akan return atau mengembalikan posisi dari rootnya. Jadi self dot make position rootnya. Oke. Sudah untuk add root, sekarang adalah add leaf. Def add leaf. Untuk add leaf ini dia butuh 2 parameter. Jadi dia tidak hanya E yang dibutuh, tapi dia butuh juga P. Jadi selain elemen yang mau dimasukkan, juga harus posisi dari P-nya atau parent-nya ini untuk dimasukkan anak kirinya. Kan ini add leaf ya. Pertama validasi lagi dulu node-nya. Validate. Setelah itu kita cek pakai pengkondisian if node leaf-nya itu tidak kosong, is not none, maka sama halnya tadi, dia akan raise value error. Kita copy aja ini biar cepat. Nah, di sini keterangannya errornya adalah leaf child itu sudah ada. Nah, jadi kalau belum, berarti size-nya akan bertambah 1. Nah, di sini baru bertambah 1. Lalu kita set nilai node leaf-nya itu sama dengan self dari node yang dimasukkan elemen dan node parent-nya. Oke, terakhir dia akan return posisinya. Posisi dari node leaf-nya. Itu self dot underscore make position dari node leaf-nya. Oke. Untuk yang add right dia sama juga, kita duplikat saja. Alt shift bawah, yang leaf-nya itu kita ganti. Jadi kita kontrol D biar cepat. Kita ganti jadi right. Oke, sudah. Nah, untuk left di sini kita ganti jadi right. Oke, aman. Kemudian lanjut untuk metode berikutnya ada def replace. Nah, def replace ini dia terima 2 parameter, yaitu P-nya, posisinya nanti mau yang di replace, dan elemen yang akan dimasukkan yang baru untuk mereplace. Nah, kita definisikan lagi, kita validasi lagi nodenya. Kita pakai self validate. Kemudian kita definisikan variabel lama, yaitu old, untuk menyimpan elemen yang lama. Kemudian untuk node elemennya, kita set nilainya dengan nilai yang baru, yaitu E yang dikirimkan ya, parameternya. Terakhir kita akan kembalikan nilai yang lama, yaitu old. Udah, replace sesimpel itu aja.
Kemudian metode berikutnya ada delete. Nah, metode delete ini dia terima satu parameter, yaitu P yang akan di-delete. Nah, sama juga yang sebelumnya, kita buatkan dulu nodenya. Kita validasi dulu, lalu kita cek pakai pengkondisian. Jika num children-nya itu sama dengan 2, atau jumlah anaknya itu 2, berarti dia sudah punya 2 anak ya, jadi tidak di-delete. Jadi nanti self dot num children dari si P-nya itu sama-sama dengan 2, maka raise value error. Di situ pesannya katanya P sudah punya 2 anak. Oke. Nah, jika false, nanti kita definisikan variabel child yang akan menampung nilai leaf-nya, yang mana nanti akan dicek menggunakan pengkondisian jika node leaf-nya itu nanti sudah ada, dan jika dia else, maka dia adalah node right-nya. Oke, untuk kondisi berikutnya, jika child-nya ini tidak kosong atau is not known, maka child parent-nya itu kita set nilainya jadi not parent-nya. Parent-nya itu kita set nilainya jadi not parent. Nah, kondisi berikutnya, jika nodenya itu is root-nya, atau jika nodenya itu adalah root, maka kita set nilai root-nya itu adalah child. Nah, jika salah atau jika else, kita definisikan variabel parent-nya lagi, adalah node parent. Dan kita masukkan pengkondisian, di mana jika nodenya itu adalah parent dari leaf-nya atau parent leaf-nya, maka parent leaf-nya itu adalah child. Sama dengan child-nya. Oke, jika salah atau false, maka parent right-nya itu yang child. Kita ganti jadi right. Oke. Nah, terakhir jika sudah, karena ini kita hapus, berarti size-nya kita set ulang. Size-nya itu kita kurang 1. Dan untuk not parent-nya itu kita set nilainya jadi not. Lalu kita return atau kita kembalikan nilai elemennya. Oke, udah. Untuk metode berikutnya, ada yang namanya metode attach. Nah, metode attach ini dia adalah sebuah metode yang digunakan untuk menambahkan 2 subtree atau dua apa ya istilahnya? 2 cabang dari tree dan digabungkan ke posisi P-nya. Begitu. Jadi ada 2 subtree yang digabungkan. Itulah metode attach. Nah, kita langsung buat saja def attach. Sorry, dia pakai underscore ya. Dia terima 3 parameter, yaitu P-nya, kemudian tree yang pertama, dan tree yang kedua. Nah, kita definisikan nodenya lagi. Kita validasi dulu. Validate.
P-nya. Oke, setelah itu masuk ke pengkondisian if not self dot isLeaf. Nah, maka dia akan raise value error, dia akan raise value error dengan pesan bahwa position must be leaf, atau posisinya itu harus adalah di daunnya. Position must be leaf. Daun. Oke, untuk kondisi berikutnya, if not type self is type T1 is type T2. Nah, dia akan raise value error juga, di mana di situ dikatakan bahwa three types atau ketiga tipenya itu harus match atau harus cocok, matching. Oke, berikutnya kita akan set ukurannya, yaitu self.size-nya. Karena kita sudah gabungkan, otomatis size-nya berubah. Jadi plus sama dengan len dari T1 ditambah len dari T2-nya. Oke. Setelah itu kita akan cek lagi di pengkondisian jika not T1 dot is empty. Jadinya kalau T1-nya itu tidak kosong, maka T1 dot root dot parent sama dengan node. Oke. Ini T1 bukan TI. Lalu node leaf-nya itu kita set. Kenapa leaf adalah T1 dari root-nya. Oke. Dan T1 root itu nilainya non. Lalu kita update ukuran T1-nya. Size sama dengan 0. Oke. Ini udah jadi untuk yang kondisi pertama. Untuk kondisi di T2-nya kita copy aja, karena sama saja. Hanya yang membedakan adalah variabelnya. Untuk T1 ini kita ganti jadi T2. Ctrl D sebanyak 5 kali dan kita ganti jadi T2. Oke, otomatis terupdate. Nah, berikutnya ada metode print children. Nah, dia ini terima dua parameter, yaitu P-nya, lalu nilai R-nya, atau array-nya, elemennya. Nah, di sini kita cek dulu. Jika P itu tidak kosong, is not none, maka nilai error-nya itu kita akan tambah dengan nilai string pada p.element yang akan dikonkatenasi dengan simbol string titik 2. Nah, setelah itu kita akan cek lagi. Jika num children-nya itu dari si P lebih besar dari 0, berarti ada anaknya ya. Nah, langsung kita masuk di perulangan dulu. For C in self children. Children dari si P-nya. Maka nilai R-nya itu atau array-nya itu akan ditambah dengan nilai string pada c.element.
lalu kita konkatenasi dengan slice T atau tab. Berikutnya nilai R-nya itu akan ditambah dengan slice N atau new line, baris baru. Oke, masuk ke perulangan berikutnya. For C in children-nya. Dari si P, anak-anak dari si P-nya ini, maka nilai R-nya itu akan diset menjadi self, kita panggil fungsi yang kita buat, print children, dan kita kirimkan parameter C dan R-nya. Oke, dan terakhir, maka maka nilai R-nya itu akan ditambah dengan slice N atau baris baru. Terakhir dia akan return, kembalikan nilai R-nya. Oke, udah. Dan yang terakhir adalah metode str-nya pasti, untuk menghasilkan representasi string dari tree-nya. Tidak butuh parameter. Pertama kita definisikan variabel start. Start itu adalah root-nya, karena kita mulai menampilkan dari akarnya. Lalu setelah itu kita buat variabel R, kita inisialisasi dia kosong dulu, lalu R-nya itu kita akan set nilainya dari menggunakan print children yang kita sudah buat, dan kita kirimkan parameter start awalnya dan nilai R-nya itu untuk elemen-elemennya, dan terakhir dia akan return elemen yang ada di tree-nya, yaitu dalam variabel R. Oke, jadi kurang lebih untuk kelasnya sudah seperti ini. Berikut kita langsung ke implementasi objeknya. Kita buat struktur untuk kategori. Kita membuat struktur kategori produk e-commerce. Oke. Nah, sesuai dengan apa yang di Word tadi, bahwa di sini kategorinya ada produk sebagai ini root-nya, kemudian ada elektronik dan fashion anak kiri dan kanannya, lalu sub-sub kategorinya itu ada laptop, smartphone, pria dan wanita. Oke, kita langsung implementasikan di sini. Kita buatkan dulu e-commerce C. Ini tulisannya ya. C gini. Nilai e-commerce sama dengan, atau e-commerce tree lah. E-commerce tree sama dengan, kita panggil linked binary tree yang kita sudah buat. Lalu kita panggil e-commerce tree dot add root. Kita buatkan dulu root-nya ya, akarnya. Nah, yang root-nya tadi kalau di Word adalah produk. Jadi kita buat di sini root-nya itu adalah produk. Nah, setelah itu kita panggil lagi objeknya dan kita panggil fungsi addLeaf-nya. Untuk anak kirinya tadi adalah kita panggil dulu root-nya, yaitu e-commerce tree dot root. Lalu kita masukkan anak kirinya, yaitu elektronik. Nah, setelah itu untuk anak kanannya kita duplikat aja ini, lalu kita ganti left-nya ini jadi right, add right. Oke, di sini e-commerce tree root-nya yang ini kita ganti jadi fashion. Oke, untuk root dan anak kiri dan kanan dari root ini sudah. Berikutnya kita akan buatkan untuk anak sub-sub kelasnya lagi ya.
Jadi di situ ada, kalau kita lihat e-commerce, tadi kita lihat di Word tadi ada electronic fashion, udah berarti sekarang yang laptop dan smartphone. Nah, jadi di sini kita akan buat lagi e-commerce tree untuk menambahkan elemen laptop sebagai anak kiri dari elektronik. Berarti di sininya kita buatkan laptop. Kita copy aja ini deh. Alt Shift bawah, turunkan ke bawah gini. Lalu ini sudah benar, add leaf, e-commerce tree root. Nah, di sini harus e-commerce tree dot leaf-nya yang ini dulu. Ini kita copy, kita paste di sini. Nah, lalu add leaf-nya, lalu di sini kita bungkus si root-nya. Oke, lalu di sini kita buatkan laptop sebagai anak kirinya. Untuk anak kanannya, kita ganti saja ini jadi right, lalu untuk ininya udah benar, dan ini kita ganti jadi smartphone. Ini udah. Untuk anak kiri dan kanan dari anak kiri root, yaitu elektronik, udah. Berikutnya untuk anak kiri dan kanan dari anak kanan rootnya, kita duplikat aja. Nah, kemudian di sini kita ganti bukan add leaf, tapi add right. Oke, kita ganti jadi right. Oke, udah. Di sini kita ganti jadi pria dan wanita. Untuk terakhir kita akan print nilai e-commerce tree-nya. Untuk kita lihat tampilan dari tree-nya. Oke, kurang lebih seperti ini implementasi dari studi kasus kategori produk e-commerce. Kita langsung running saja, kita lihat tampilannya. Nah, di sini ada yang error, di mana katanya add leaf itu missing satu argumen, yaitu E-nya. Oh ya. Sorry, di sini ada kesalahan penulisan untuk add leaf-nya. E-commerce fashion, kita lihat di line berapa tadi? Di line 175. Yang root laptop. Oh, e-commerce tree leaf. Nah, ini bukan add nih. Sorry. Nih, nggak pakai add nih ya, cuman leave aja. Sama juga ini, like artinya yang anak kirinya, anak kanan, right. Oke. Ini kita ganti, kita hilangkan add-nya. Oke, udah benar seperti ini, kita langsung running aja. Nah, oh ini dia cetak e-commerce tree-nya dalam bentuk alamat memorinya ya. Coba kita perhatikan lagi. Print e-commerce tree. Kok bisa alamat memorinya yang dicetak? Harusnya kan, oke, tadi ada kesalahan pada saat di print children-nya ini. Jadi si method string-nya ini tadi tidak tampil tree-nya. Maka dengan itu kalau kita running sekarang, nah kita sudah bisa lihat tampilan dari tree-nya. Kita ubah dulu posisinya. Kita ke right kanan. Posisinya kanan. Kayak gini. Biar lebih jelas, saya perbesar.
Nah, di sini kita bisa lihat semua, kita bisa lihat sama-sama untuk output yang dihasilkan. Output yang dihasilkan dari struktur kategori produk e-commerce ini. Di mana di sini kita lihat untuk produknya, produk ini adalah kategori utama yang menjadi akar atau root dari pohon binary-nya ini tadi. Nah, kategori ini akan mencakup semua produk yang tersedia di platform e-commerce. Nah, untuk elektronik itu dia subkategori dari produk yang merupakan anak kirinya. Jadi ini adalah subkategori dari produk merupakan anak kiri, dan fashion ini merupakan subkategori juga dari produk yang merupakan anak kanannya. Nah, untuk elektronik sendiri itu nanti akan bercabang. Dia punya juga dua anak, yaitu laptop dan smartphone. Untuk laptop dia tidak punya lagi anak, dia adalah daun. Smartphone juga seperti itu. Sedangkan untuk fashion, dia punya dua anak, yaitu pria dan wanita. Sedangkan untuk pria dan wanita itu sendiri sudah merupakan leaf-nya atau daunnya dan tidak punya lagi anak. Jadi kurang lebih seperti itu untuk implementasi dari studi kasus kategori pada produk e-commerce. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.